Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, format buat Ralin, Miselia Putri, dan Cynthia Salsabila untuk anakku. Ini papa buat video pada tanggal 19 Agustus 2025. 19 Agustus 2025. Kurang lebih umur Cynthia umur 1 tahun lebih sebulan. Umur papa masih 31. Jadi papa mau cerita sedikit biar tidak ada kesalahpahaman di masa remaja kamu nanti. Papa upload video ini di YouTube sengaja biar kelak kamu tahu alasan, kalian tahu lah alasan Bapak buat video ini. Jadi hanya cerita sebelah pihak aja, di pihak mamamu atau mbahmu. Jadi kayak gini aja. Berat sebenarnya Bapak cerita ini. Kenapa mama dan Bapak ini pisah? Karena ya memang tidak sependapat lagi. Dan Bapak bukan dan gak sama sekali gak menafkahi kamu. Ya, Bapak biar kamu lihat apa KTP Bapak nih. Kota Metro. Coba Bapak tutup ini biar gak ada. Kota Metro Lampung. Ya, Papa sebenarnya sepi, sedih. Kamu pasti lebih kecewa lah sama sifat apa yang mungkin kamu orang anggap nggak tanggung jawab. Nah, lupa ya Papa ngasih tahu namanya. Nggak jelas tulisannya. Didi Munandar ya. Provinsi Lampung, Kota Metro. 18 Maret 94. Jalan Ahmad Yani. Laki-laki golongan darah Metro Timur. Ben Bapak ya. Kalau Bapak selama ini nggak pernah lihat kamu, pernah ngerawat kamu di samping kamu. Maafin Bapak. Karena keadaan yang buat ini semua. Bapak sebenarnya nggak mau beraib atau gimana. Bapak nggak mau berlama-lama biar kamu ngerti. Nggak pernah Bapak untuk tanggung jawab sama kamu dan adik kamu, Ralin, Cynthia. Bapak bukti kirim. Selama kamu di sana, takut mamamu dianggap Bapak nggak pernah tanggung jawab. Ini Bapak kirimin nomor. Sorry. Nih duitnya 145 Bapak kirim. 1. Yang kedua 400.000 Bapak kirim lewat dana tanggal 2000 bulan 11 2024. Ini ya, mama kamu, nama mama kamu.
kirim nih tulisannya, cuma udah hilang. Wahyu Sri Mariati nih, Wahyu Sri Mariati ya, keceplosan. Ini juga Bapak kirim ini, kita 300-an. Yang terakhir Bapak kirim ke kamu orang tuh 600.000, soal di bulan 3. Oh cuma hilang, lo tanya. Terakhir jujur Papa minta itu karena mamamu jahat. Kenapa Papa bisa bilang kayak gitu? Setelah Papa kirim pagi atau sorenya itu, Papa mau lihat kamu, Cynthia, malah di blok ya Papa sama mamamu 600. Papa marah. Apa maksudnya sampai blok setelah dikirim? Papa gak ngerti maksud tentunya mama. Ya mungkin rada aneh ya Bapak buat video ini, cuma buat kalian tahu, bukan Bapak tanggung jawab, cuma keadaan. Mbah kamu ya kayak gitu sama Papa benci. Om kamu suruh Papa gak boleh ganggu lagi kehidupan keluarganya, termasuk mama kamu, Papa kamu, mama kamu, kehidupan kamu. Seolah-olah mereka menjauh. Demi Allah Papa gak ada niat untuk jahat sama kamu orang, sama Ralin dan Cynthia semuanya. Berat. Ya, Papa kangen sebenarnya, udah setahun lebih dari bulan Agustus deh lebih tepatnya. Udah setahun sih sejak mamamu pergi. Lebih tepatnya mamamu ngadu ke mbahmu. Marniati nama mbahmu ya, jangan salah. Kakekmu namanya almarhum Sugiono, Pak Sugiono. Dan omu Pak Demo namanya Koni dan Alpin. Dan Andi yang nomor 3. Papa cerita aja deh ya, biar kamu orang tahu kenapa awalnya Papa dan Mamamu pisah. Ribut awal mungkin karena Mamamu capek apa gimana gak ngerti. Mamamu marah, ngambek. Apa juga memang sih Bapak akuin kurang perhatian, kurang ngerti Mamamu. Akuin. Habis dari lahiran adekmu kedua Salsabila, Mamamu marah, entah nahan batin atau apa, gak tahu. Memuncak, ribut malam itu, tot-totan, nggak ada yang mau ngalah. Ya Papa, akuin lah Papa salah kadang berucap terlalu berlebihan nyakitin mamamu mungkin, atau mamamu juga udah diambang puncak kesabaran. Dia ribut malam itu jam 10 jam 11 entah mamamu nelpon mbahmu di Martapura. Ya sekitar jam 2 malam di hari ya di malam yang sama mbahmu datang dua sama supir kan, naik mobil Mas Koni jam 2 malam itu. Papa gak tahu kalau mamamu ngadu dan minta jemput. Papa sedikit pun gak ngerti ya maksud dan tujuan mamamu kayak mana.
silahkan, itu terserah mamamu, artinya bukan bapak ngusir, tapi mungkin tanggapannya lain. Bapaknya silahkan, itu pilihan. Kok kamu mau pergi, apa nggak ngerti lagi, kamu udah bingung kalau nahan, silahkan, nanti pilihan mamamu sendiri mau pulang atau gimana. Karena bapak nggak mau maksa waktu itu untuk bertahan kalau memang dia udah nggak bisa bareng berkeluarga lagi sama bapak. Silakan, bapak nggak pernah, silakan di sini, bapak nggak pernah ngusir, biar kalian tahu. Nggak pernah ngusir, cuma yang nggak ngerti itu tanggapan mamamu, mungkin pulang atau gimana atau ngusir. Ya kira pulang mamamu, bapak pagi itu keluar karena ada orderan barang 10. Mereka sih nelponin bapak lagi sibuk ini. Bapak masih bingung, jujur bapak waktu itu bingung harus gimana. Tapi tiba-tiba jam 1 lewat, pas papa pulang dari istilahnya muat barang, mama dan mbahmu itu udah pergi dari rumah ini, dari Metro Lampung. Agustus sih lebih tepatnya, sebulan setelah Cynthia lahiran. Ya, papa udah bingung sebenarnya untuk mana lagi ngatasin. Mungkin mamamu nggak bisa terima keadaan papamu yang kayak gini, nahan batin, nggak bahagia dengan papa, mungkin belum bisa bahagian mamamu. Nggak tahu, apa juga udah ya sampai baru berapa bulan masih komunikasi lah sama mamamu sejak dia jauh di sana. Sekitar 2-3 bulan setelah dia mamamu pergi masih komunikasi baik-baik aja. Ini bapak nggak mau jelekin mama sebenarnya, cuma bapak dan mungkin bapak dianggap kurang tanggung jawab atau nggak mau jemput mamamu, hingga di keluarga mamamu anggap papa udah nggak mau lagi. Mungkin bapak anggap gitu, kapan mereka bukan nggak mau jemput kamu, karena ego bapak punya prinsip, siapa yang keluar dari rumah ini tanpa izin bapak nggak bakal jemput masuk istri bapak sama mamamu. Karena ya dalam hukum Islam, istri yang tanpa izin keluar rumah tanpa izin suami bisa dibilang yusnus, itu dilarang, akan tidak boleh dinafkahi kalau hukum Islam. Bukan bapak keras kepala, biar mama sadar, tapi nggak ngerti jalan pikiran mamamu sama keluarganya. Ya sejak mamamu pergi dari sini dijemput mbahmu itu, mamamu kerja di koperasi 2-3 bulan sih kayaknya masih normal komunikasinya. Tapi entah kenapa beberapa bulan kemudian mamamu berubah sikap sejak tinggal di koperasi itu, kerja di koperasi. Ya mungkin alasannya sibuk, tapi makin kesini Papa udah mulai curiga, bukan Papa seuzon ya, karena berdasarkan pengalaman Papa sama mamamu itu zaman kuliah,
Ya mungkin papamu gak ada bukti, cuma ya kayak gitu sikap mamamu. Kalau bahasa sekarang 2025 itu friendly, mudah, ya terbuka lah sama cowok. Ya, mungkin memang pas kerja, tapi ya papa lebih paham sikap mamamu kayak mana ke orang-orang baru, ke cowok-cowok yang baru dia kenal atau dia baru lihat. Papa sangat tahu watak mamamu kayak mana. Friendly kalau apa zaman sekarang bilang. Nih ya papa tegasin, sekarang tanggal 19 Agustus 2025 papa buat video ini. Nanti papa langsung upload video ini. Ya semenjak dari papa lanjut lagi, semenjak dia berubah dari koperasi itulah berubah. Akhirnya setelah berapa bulan papa kaget, mamamu udah berubah sikap. Ya mungkin dikira papa nggak mau jemput dia, nggak tanggung jawab. Mamamu tuh keras kepala, asli keras kepala. Untuk minta maaf saja. Untuk minta maaf aja susah. Keras kepala, egonya kuat banget. Apa-apa nggak bisa bilang. Minta maaf aja. Keras kepala sekali mamamu. Sampai akhirnya bapak nggak nyangka warga termasuk mamamu ajukan cerai di bulan 4 atau 5 awal. Ada surat cerainya. Biar bapak ambil dulu. Mei 5 Mei 5 Mei ya. Lihat nih. Tanggal saya bawa ini 5 Mei. 6 Mei. 6 Mei, maaf. 6 Mei nih suratnya. Dedi Munandar. Pengadilan Agama Martapura. Ada 3 surat. Ada 3 nih. Sampai akhirnya intinya papa dan mamamu tanggal 28 Mei itu sudah putusan ya. Nggak putusan nih, banding, harusnya banding. Mei, sekitar Mei Juni putusan. Sekitar bulan Juli itu papa dan mama udah resmi cerai. Jujur ya papa kecewa masih dengan sikap mamamu yang egonya tinggi. Memang beda umur, papa sama mamamu itu beda 6 tahun. Papa di umur 30, mamamu umur 24. Mungkin ego masih tinggi atau kayak mana, papa ngerti. Ya papa memang masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, kurang ya segi ekonomi mungkin bapak masih kurang, atau bagian mamamu pergi ya papa terima. Yang bagaimanapun itu hak mamamu untuk jalan hidup dia, papa gak bisa maksa. Padahal papa ini gak bisa maksa untuk orang tuh bertahan sama papa. Kalau dia udah gak nyaman, bahagia sama papa, tipe papa kayak gitu. Papa gak bisa maksain seorang itu harus bertahan ya sampai titik mungkin mamamu udah jenuh sama kehidupan papa yang kayak gini. Akhirnya
mamamu mungkin ambil keputusan kayak gitu, lebih memilih cerai dengan papa. Sampai akhir tingkatnya Pak D kamu, Mas Koni, WA Pak D Surya, kakak ipar papa itu, suaminya kakak Melan Apriani, suaminya Pak Demo itu ngechat, nggak usah ganggu mama kamu, mungkin semuanya nggak anggap, karena mungkin anggap papamu udah nggak berguna, udah seperti laki nggak tanggung jawab. Papa ini bingung, saat kelahiran kamu mamamu anggap apa kayak gitu, semua perjuangan papamu ini dianggap apa kadang ya, dia omongin yang lainnya, konteksnya lain. Jadi kayak itu untuk kisah sebagian kenapa bisa sampai pisah. Sebenarnya ada aib, entah kamu orang terima apa enggak. Aib terbesar papa itu benci beneran papa. Benci banget. Benci. Ya, papa bingung ya sama mamamu ya. Apa kurangnya papa ya? Mungkin IPK kurang sih. Saat pacaran dulu mama, ini bukan aib sih, jangan cerita biar kamu orang tahu papa udah kenapa bisa kayak gini sama mama. Awal pacaran ya memang papamu nggak sengaja sih ketemu mamamu, karena samping itu teman waktu mama ngontrak, waktu mama masih zaman kuliah, kontrak sebelahan sama teman papa. Memang nggak sengaja ketemu mama, papa suka sama mamamu karena papa lihat dia orangnya kalem, Jawa Solo. Awal cerita papa ketemu mamamu, suka papa itu istilahnya, ada niat papa istilahnya untuk serius, tapi mengingat mamamu masih kuliah, sempet minta restu sih sama mbahmu, sama mbah laki almarhum Pak Sugiono. Waktu malam itu sih ya nggak ngerti lah ya, intinya papa waktu itu masih ngobrol-ngobrol aja sama mama, sama mbahmu almarhum. Ya udah bersharing, jalannya waktu papa pacaran, jalannya waktu papa udah sedikit memang ada kesalahan papa lah, karena masalah papa ya, cuma nggak mungkin mamamu entah gimana nanggepinnya, tapi papa tetap samping mamamu, milih mamamu. Tahun 2019 20-an gitu, 2020-an itu ya mungkin mamamu juga sakit hati sama sikap papa, kalau papa ada salah sama masa lalu papa. Papa tetap milih kak mama, asli papa tetap milih mama. Sebenarnya kalau mau diusut atau dipanjang lebar, panjang ceritanya banget ya, singkat cerita papa udah milih mama, tapi saat papa udah sayang seneng sama mamamu,
Papa nggak nyangka ponakan mamamu yang namanya Helen, anaknya Mas Koni Helen, bisa dibilang sepupu kamu lah. Dia kenalin tetangganya bernama Fenrio. Masih ingat? Deket rumah mamamu, depan masjid, dia rongsokan. Nggak tahu ngapa. Papa nggak tahu sebelumnya. Waktu mamamu masih kuliah. Singkat cerita, ternyata mamamu selingkuh sama dia. Papa ditinggal gitu aja. Papa diputusin gitu aja sama mamamu. Papa masih inget banget. Mamamu alasan masih di kampus, ada tugas kampus jam 10 malam. Papa tungguin di kosan mamamu. Masih ingat papa baju coklat mamamu, baju coklat celana hitam. Sampai jam 10 malam papa nungguin kabar. Gak ada kabar. Sampai jam 11 malam mamamu baru pulang. Papa nunggu depan kosan. Malam itu papa diputusin sama mamamu. Hancur hati bapamu ini. Ya, mungkin agak aneh sih ya, laki kok nangis gitu. Kalau boleh papa cerita, lewat jalan metro itu kan jadi aku karet-karetan itu kan ya termasuk angker. Ya papa lantak aja mau jam 12 jam 1 malam papa nangis di situ, curhat papa nangis. Papa ini masuk. Kalau masalah hati itu agak cengeng. Kalau udah masalahnya nyangkut hati, gerimis tengah malam sunyi lewat kebun-kebun kayak gitu ya nggak masalah, tapi gimana rasanya hancur, sehancur-hancur. Mamamu bilang gini, mamamu mau fokus kuliah, gak usah ganggu dia lagi. Sempet sebelum ketahuan itu mamamu papa cek HP-nya, marah-marah, ngamuk-ngamuk di dalam mobil karena nggak terima papa cek. Coba ajak aja sumpah mamamu kalau nggak percaya. Kamu dengar cerita ini, kamu ajak sumpah mamamu. Pernah nggak dia jejak papa demi nggak bisa ngeliat HP? Dia demi di dalam mobil tuh mamamu ngamuk-ngamuk pas papa minta cek HP, nggak dikasih. Coba ajak sumpah aja mamamu. Sri Mariati ya. Coba cek aja papa ajak sumpah lah mamamu. Al-Quran aja. Ya udah, dari situ ya udah, papa dibilang terima ya nggak terima, kok kayak dibuang gitu aja. Padahal papa itu udah sayang sih sama mama. Tapi dengan seenaknya mamamu ketemu orang baru kayak gitu, putusin papa, ninggalin papa. Gak tahu alasan klasik bagi papa itu fokus kuliah itu, mungkin alasan klasik bagi papa. Ya singkat cerita, berapa bulan kemudian ya papa bukan deket ya, bukan balikan juga sama mantan papa, cuma jalan sama mantan. Ya papa di sini bukan balikan ya, papa di sini biar kamu orang tahu udah putus dari mamamu. Mantan ya mantan, nggak ada papa pernah ngajak balikan. Ya papa jujur, sepatah hati itu waktu itu mamamu. Yakinnya papa jalan-jalan ke Palembang sama mantan papa, berdua aja. Karena tapi jujur papa, jujur dari hati, papa sama mantan itu sebagian cuma ngilangin stres istilahnya, bukan balikan ya. Papa udah nggak minta balikan sama mantan papa yang namanya Willy Octavia Win. Papa nggak balikan, papa nggak minta balikan, pokoknya biar kamu orang tahu.
Karena ya posisi sebelum sama mama itu papa itu udah pacaran sama mantan papa ini sekitar kurang lebih 5-6 tahun lah. Papa ngilang stres, ya udah setelah ditinggalin mamamu gitu aja sama tetangganya itu, gue jalan-jalan lah ke Palembang sekitar 2 hari 2 harian lah hitungannya, bukan perjalanan. Itu karena nggak tahu ada angin apa, mamamu itu setelah ribut itu, setelah ninggalin mama, dia sering nelpon papa, minta papa balik, nggak ngerti dan tujuan jangan pikiran mamamu itu kayak mana. Ya udah kira pulang lah dipaksa mamamu itu, nggak ngerti padahal status aku mama sama papa itu udah nggak ada komunikasi udah nggak ada hubungan lagi, karena ya papa anggap mamamu udah milih dia, papa ya udah jalanin hidup papa sebelumnya seperti biasa aja. Karena ya, jujur papa nggak pernah balikan, demi Allah demi Rasulullah, papa nggak boleh tanya sama mantan papa itu Willy Octavia, boleh tanya lah, papa nggak pernah ngajak balikan. Ya sekedar mungkin ya cuma silaturahmi, papa cuma ya itu aja lah, jalan-jalan aja ngilang stres. Waktu itu memang patah hati banget papa. Ya mungkin kamu orang anggap papa ini udah putus kok masih balikan sama mantan. Ya kayak mana ya, papa modelnya ya nggak bisa putus itu ya patah hati ya kayak mana bisa ngilangin stres, bisa ngilangin jujur ya papa waktu itu patah hati banget. Sampai akhirnya berapa hari kemudian papa main ke rumah mbah. Apa kalau di orang Sunda itu orang Banten kan, papa kan masih keturunan Lampung, Banten, Sunda. Nah kalau papa kan masih kakekmu itu ngomong asli orang Lampung Barat, orang Lampung. Nah mbahmu yang perempuan tuh masih orang Banten, Sunda. Jadi ya saudara papa kan banyak di Bandar Lampung sekarang. Dari situ papa main ke tempat ndekmu atau mbah perempuan. Memang papa sering main ke rumah mbah itu karena memang papa sering dulu bolak-balik metro kan ya istilahnya. Pas papa berapa hari keluar dari jalan-jalan Palembang, berapa hari kemudian ya sering jalan sama mantan papa, ya temen lah, udah papa anggap temen ya, bukan mantan sih ngajak balikan. Ya akhirnya papa ngajak temen mantan papa itu, temen papa itulah sekarang ya bunyinya ya, karena papa nggak pernah ngajak balikan ke dia. Papa nggak tahu tiba-tiba papa mau izin mau ngasih jajanan ke mbah itu, makan itu malam itu, mamamu nggak tahu ternyata ada di samping rumah mbah dengan alasan mamamu mau beli parfumnya Mbak Tika. Kalau kamu kan jatuhnya ponakan ya, Tika tante lah bahasanya, bibi. Papa nggak tahu ternyata mamamu, papa masih ingat dia baju hitam, kerudung hitam. Papa nggak ngerti jalan pikiran mamamu ya, dan papa nggak sama sekali nggak tahu. Memang papa berdua itu sama teman papa, mantan papa ini, udah papa nggak temannya, jangan seuzon dulu. Tiba-tiba mamamu ada di pintu. Papa kaget. Asli papa kaget. Demi Allah papa nggak ngada-ngada. Demi Allah demi Rasulullah, Pak, kaget. Ternyata mamamu tiba-tiba ada di pintu. Entah apa maksudnya, papa nggak ngerti. Setelah dia ninggalin papa, mutusin papa, udah nggak ada hubungan, udah milih tetangga itu. Ya akhirnya ngumpul lah. Tapi mantan bapak itu ada di mobil di atas. Kan jaraknya di atas sih, karena itu agak bukit curam sih. Jalannya itu agak curam, parkir mobil di atas, karena dia nunggu di mobil, jadi agak jauh lah dari rumah itu.
kasihnya masuk gang soalnya. Ya papa gak ngerti tujuan mamamu apa tiba-tiba ada di situ. Malam itu mamamu minta balikan, minta perbaiki hubungan yang udah dia anggap. Dia sendiri yang bilang mau fokus kuliah. Setelah berapa minggu lah, belum sebulan kayaknya, apa ya, apa masih lupa ingat. Dari situ mamamu minta balikan malam itu juga, sampai akhirnya temen papa ini, mantan ini, papa usir demi mama kamu. Balikan sama mamamu, papa kasih kesempatan. Oke. Papa kasih kesempatan dia. Belum jalan waktu, mamamu udah mau lulus kuliah. Bilangnya akhirnya papa nikah lah sama mama kamu lah intinya. Setelah kejadian malam itu, pokoknya intinya papa udah ngusir mantan papa. Akhirnya mantan papa itu pulang karena ya ramean, ada mamamu termasuk bibimu yang lain, Yani juga, bibi Tika sama bibi Yani, bantu papa untuk minta izin sama mantan papa untuk pulang. Ya memang posisi mantan itu kan belum mantan, masih status single juga ya, biar kamu orang tahu, bukan istri orang atau gimana. Kira setelah berapa tahun mamamu dan papa menikah, dan gak selang berapa lama juga mantan papa itu juga nikah. Kacak, masih di bulan yang sama kalau gak salah papa itu nikah. Gak lama dari situ mantan papa juga nikah. Ya itu aja sebagian ceritanya, kenapa sampai detik ini papa itu dibilang benci. Ya benci karena menjauhin anak. Mamamu tega. Papa anggap tega. Papa nganggap mamamu itu berani ninggalin seseorang karena demi kesenangannya. Entah apa maksud mamamu itu, gak ngerti bang. Dia berani ninggalin, kejam kok papa bilang, tega, kejam. Makanya kesimpulan akhir ya, setelah kejadian ini semua, papa sih menganggap mamamu ya tega, kejam, jauhin anak. Ya mungkin nggak ngerti lah kayak mana di belakang itu, atau mungkin mamamu ini ya singkat waktu. Kenapa bapak nggak pernah komunikasian lagi? Kurang lebih 4 bulan lah terakhir bapak komunikasian. Bulan ini kan bulan 8 Agustus 2025, 4 bulan yang lalu lah. Papa masih 4-5 bulan yang lalu lah papa masih komunikasian sekitar 5 bulan yang lalu. Dan dari situ gak ada komunikasian lagi. Papa diblokir sama mamamu semua, dari TikTok, WA, ya pokoknya sosial media lah semua. Telepon masuk mbah-mbah, Pak Dem ada yang blokir apa. Yang papa sakit, ucapan mamamu terakhir kali itu ya mungkin ya kamu ambil kesimpulan sendiri lah. Ya memang papa bukan dari keluarga yang punya, orang kaya, bukan yang punya rumah tingkat, mobil banyak, harta banyak. Sampai mamamu bilang gini ke papa, ya gak tahu ya papa, ya karena umur pernikahan papa sama mamamu ini terbilang masih muda. Mungkin
mamamu mau cari yang lebih dari papamu ini, punya mobil yang bisa ngasih mamamu mobil, tanah, uang banyak. Bayangin 2000 sekitar baru 4 tahun pernikahan, 3 tahun masih 3-4 tahun pernikahan, 4 tahun pernikahan ya. Ucapan dari mamamu itu dia mau minta, dia nggak bisa bareng-bareng sama papa kalau nggak bisa ngasih mobil, rumah, tanah, termasuk uang banyak. Dia nggak bakal balik lagi sama papa, nggak bisa ngasih papa, nggak bisa ngasih mamamu itu semua. Jadi biar sedikit cerita, sebagian lah biar kamu ngerti. Awal pacaran tuh kan papamu ini kan nyampe sembako ke Lampung Barat Liwa sana, terus kadang ngojek waktu masih pacaran sama mamamu, terus ngampas ke Bandar Lampung, bas telur waktu pacaran sama mamamu. Ngojek ya bapak lakuin, kerja ya memang belum ada rezekinya, kerja di kantoran, kerja di rumah sakit terakhir tuh kantor. Ngojek ya apapun sih, jual dedak, beras ya, apa aja sih papa lakuin. Mungkin papa belum maksimal banget untuk bisa nafkahin kamu orang bertiga waktu itu kemarin. Ya papa masih jujur papa kaget jadi orang tua tuh. Papa kaget kayak siap nggak siap, harus disiapin dalam keadaan, karena ya memang pernikahan itu berat, harus siap mental semua, mental pas baru awal nikah, mental sesudah punya anak 2. Papa kaget, papa pikirannya ngambang kayak apa ya, papa tuh pada dasarnya waktu itu cuma butuh ketenangan dari mama, tenang pas lagi keadaan ekonomi kayak gini, gimana cara ngatasinnya, jangan diem aja, jujur aja. Waktu itu mamamu kebanyakan diem, papa nggak bisa kayak ngatasin waktu masih mamamu ada di sini. Papa tuh kayak orang linglung, kayak nggak bisa ambil kesimpulan gimana kayak buntu gitu. Papa tuh gimana cara ngasilin, papa udah ya papa tahu sih memang rezekinya waktu itu ada dedel, terus sebagian papa nganter barang juga lah, memang agak seret dikit, tapi ya cukup lah buat makan, buat beli susu, buat kehidupan sehari-hari masih cukup lah. Udah 43 menit ini, lumayan lama ya papa curhat ini. Ya intinya papa masih banyak kurangnya di mata mamamu, nggak ngerti lagi papa gimana pikiran. Jadi kalau bisa dibilang, kalau nggak siap mental ditinggalin anak istri papa nih, kayak apa gitu. Tapi ya mudah-mudahan orang di umur sekarang sehat-sehat aja. Ralin di umur 3 tahun lebih dan Cynthia di umur setahun lebih sebulan lah. Cynthia kan 10 Juli 2024. Papa kangen, jujur papa kangen sama kalian. Tersiksa, jauhin dengan keadaan ekonomi kayak gini, dijauhin anak istri
Ya mungkin salah papa karena papa belum bisa mampu untuk bagian mamamu, dan dianggap keluarga mamamu termasuk golongan ekonomi yang ke bawah, belum bisa bagian. Salah papa aku yang masalah. Apa kayak buntu kemarin itu, gimana caranya ngatasi? Mamamu marah-marah, itu yang bikin papa kalut waktu itu, marah dan ribut sama mamamu. Papa nggak bisa nyalahin mamamu juga, papamu sikapnya kadang banyak kurangnya kayak gini. Buat Ralin, misalnya Putri, semangat sekolahnya. Bapak sayang kamu, ya nggak bisa diungkapin kata-kata lah. Kalau kangen, sudah setahun lebih papa nggak deket kamu. Di tahun 2025 udah setahun lebih. Gimana rasanya coba? Orang kok punya hati pasti ngerti lah. Buat Cynthia, papa nggak tahu sih sekarang kamu orang lihat di umur berapa. Papa juga sayang banget sama kamu. Sayang, nggak bisa diungkapin. Dua-duanya papa sayang. Pada dasarnya, kalau boleh jujur, papa itu masih sayang sama mama. Masih sayang. Cuma mama mungkin nggak bisa terima papamu ini, terima karena papamu ini, karena ketidakmampuan papa dalam membahagiain kalian. Maafin papa ya, maafin papa. Papa nunjuk buat video ini semata-mata bukan mau menjelekkan mamamu. Papa banyak kurangnya, banyak salahnya. Selalu papa introspeksi, berpikir mana letak salah papa. Di sini kekurangan papa. Cuman salah papa segitunya ke mamamu, gak ada hatinya dan tega gitu loh, ngomong kayak gitu, bersikap kayak gitu. Apa harta yang buat mamamu buta? Apa karena nggak tahu papa juga, papa sakit, dia mungkin nggak bisa ngasih mobil, harta, rumah, tanah, mau duit yang banyak. Sakit karena bapak sakit itu malu, karena memang dari situ bapak ya masih banyak kurang. Ya sekedar cerita, nggak ada maksud menyakit jelekin mamamu ini Pak. Jadi asal kamu orang tahu, kalian berdua tahun 2025 ini, mudah-mudahan kamu nanti lihat video papa ini. Bukan papa nggak mau jadi buat video jadi pembelaan, nggak mau jadi pembelaan, biar alur dan ceritanya kamu orang paham. Karena buat video ini lah papa bisa buat untuk klarifikasi bahasanya, kenapa kok gini orang tua saya. Cuma itu, buat kenapa papa kok bersikap kayak gitu ke mama, kenapa papa sampai segitunya ke kita. Enggak, papa jauh untuk cari pembelaan. Cuma ya papa manusia biasa, papa punya hati, punya perasaan.
Ya udah 50 menit Bapak nih cerita. Jadi Bapak harap kamu baik-baik aja ya. Sampai detik ini sehat, semangat. Nalin Cynthia, Nalin Michelia Putri, Nalin Cynthia Salsabila. Apa saya nama orang? Annyeonghaseyo. Ya, jaga baik-baik ya kamu sana. Assalam.